Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminuddin SPD dan hari ini saya dalam rangka menyelesaikan salah satu tugas dari modul 2.3 yaitu aksi nyata supervisi pembelajaran. Kebetulan hari ini saya berada di SMA Negeri 1 Budon-Budon dan sementara berhadapan dengan Bapak Soeharto SPD selaku salah satu pengajar dari SMA Negeri 1 Budong-Budong dan sekaligus adalah guru yang akan saya jadikan objek untuk menyelesaikan tugas aksi nyata ini. Selamat pagi Pak Soeharto. Selamat pagi Pak. Apa kabar hari ini? Baik? Alhamdulillah. Baik. Ya. Jadi sebelumnya saya mohon maaf karena mungkin menyita waktu Bapak barang beberapa menit karena kebetulan harus menyelesaikan tugas dalam rangka aksi nyata. Jadi untuk kesempatan kali ini tugas saya adalah melakukan percakapan praobservasi sebelum kita memulai supervisi di dalam kelas. Begitu Pak ya. Sebelumnya Pak, saya mau bertanya dulu, Bapak ini di SMA Negeri 1 Budong-Budong mengajar di kelas berapa Pak? Alhamdulillah saya mengajar di kelas 10, 11, dan 12 untuk materi biologi. Oh, hampir semua tingkatan Pak ya. Iya. Untuk supervisi pembelajaran kita nanti mungkin di kelas berapa Pak? Kelas 11. Kelas 11 ya. Iya. Baik Bapak, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dulu sebelum kita melaksanakan supervisi secara langsung. Yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran yang ingin Bapak sampaikan pada saat proses pembelajaran. Baik. Nanti pada saat mengajar, saya akan mengajarkan materi tentang sistem peredaran darah. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah melalui pembelajaran diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis alat-alat yang berperan dalam sistem peredaran darah dan melalui pembelajaran peserta didik dapat mengetahui mekanisme sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Oh iya. Terus ada apa yang betul-betul hendak dikembangkan dalam proses pembelajaran ini? Maksudnya materi-materi apa yang menurut Bapak paling urgen yang ingin disampaikan kepada siswa? Di sini kita akan mempelajari tentang alat-alat peredaran darah terkait ada jantung dan pembuluh darah. Jadi agar siswa mengetahui peran dari jantung dan pembuluh darah di dalam tubuh manusia. Oh, jadi itu ada pengembangan yang ingin dicapai secara spesifik ya Pak, terkait dengan jantung dan peredaran darah. Terus agar supaya siswa mampu mencapai itu, apa strategi yang Bapak akan pakai dalam kegiatan belajar mengajar? Strategi yang dipersiapkan adalah yang pertama observasi terhadap sikap atau perilaku dari peserta didik, kemudian berdiskusi kelompok sesuai dengan gaya belajar agar mencapai tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang akan dicapai. Yang ketiga, penyesuaian bahan ajar sesuai gaya belajar murid. Ada kelompok visual, dia membaca materi bersumber dari buku, kemudian auditori, melihat video terkait materi, dan ada kinestetik, memanfaatkan lingkungan sekitar, dan hasil karya mereka nanti akan disesuaikan dengan gaya belajarnya. Oh iya, berarti ini nanti sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Pak ya? Iya. Oke. Baik Pak, jadi rencana kita akan supervisi hari apa Pak di kelas 11? Insya Allah hari Rabu, karena ada pembelajaran di kelas 11 materi tentang sistem peredaran darah. Oke, kalau begitu kita akan ketemu lagi nanti dari Rabu Pak Soeharto dalam rangka supervisi akademik. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya di sesi kita kali ini di percakapan praobservasi. Baik Pak. Oke, itulah tadi kegiatan praobservasi sebelum kami melakukan supervisi langsung dalam kelas. Dan insya Allah supervisi ini kami akan laksanakan pada hari Rabu minggu ini di kelas 11. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siap Pak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baiklah, siapa yang tidak masuk pada hari ini?
Sebelum memulai pembelajaran, Pak ada permainan sedikit. Nama permainannya tebak warna. Aturannya sederhana. Sebut warnanya, jangan tulisannya. Contoh. Hitam. Ya, jangan kuning ya. Jangan baca kuning, tapi baca hitam ini. Oke, kita mulai dari yang paling mudah. Merah. Merah. Kuning. Hijau. Ungu. Biru. Ingat pembelajaran pada materi sebelumnya? Komponen darah ya. Materi kita masih sama, yaitu sistem peredaran darah. Ya, pertemuan sebelumnya kita membahas tentang komponen darah. Ada eritrosit, yaitu sel darah merah. Sel darah putihnya yaitu basofil, neutrofil, monosit, eosinofil, dan limfosit. Dan yang terakhir ada trombosit, yaitu darah. Letakkan tangan kalian di atas dada. Letakkan tangan kalian di atas dada. Dada sebelah kiri ya. Apa yang kalian merasakan pada tangan Anda? Oke, ada yang bergetar, ada yang berdetak, ada yang berdenyut. Ya. Kira-kira organ apa itu yang ada di dalam? Baik. Kita lihat apa saja organ yang berperan dalam sistem peredaran darah. Selain jantung, ada? Ya, ada jantung dan pembuluh darah. Ya. Jadi materi kita pada siang hari ini adalah alat-alat dan mekanisme peredaran darah. Alat-alatnya tadi yaitu jantung dan pembuluh darah. Mekanismenya nanti kita akan bahas bersama. Perhatikan video berikut. Rata-rata, mobil mempunyai mesin seumuran koper yang beratnya sekitar 140 kg. Sedangkan mesin jet beratnya beberapa ton, di mana beberapa orang bisa muat di dalamnya. Tetapi, mesin paling kuat yang pernah ada ternyata cuma seumuran kepala tanganmu dan bobotnya tidak lebih berat dari 1 kalengson, yaitu jantung manusia. Untuk sampai di sana. Baik, tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini melalui model pembelajaran problem learning diharapkan peserta didik dapat yang pertama menganalisis alat-alat peredaran darah dengan benar. Yang kedua, menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dan mengaitkan dengan bioprosesnya. Gambar berikut. Apa yang akan terjadi pada tubuh kita apabila jantung berhenti berdetak? Baik, meninggal. Kenapa bisa tiba-tiba meninggal? Baik, untuk menjawabnya kita harus mengetahui dulu apa sih fungsi jantung? Memompa darah. Baik, jantung fungsinya memompa darah. Ya. Darah sendiri fungsinya apa? Mengedarkan Sel makanan. oke, sel-sel makanan dan oksigen. Jadi ketika tubuh kita kekurangan itu karena jantung tidak berdetak, maka bisa menyebabkan kematian tadi. Baik, di sini Bapak punya yang KPD. Jadi nanti dikerjakan bersama dalam kelompoknya. Baik, Pak sudah bagi jadi 3 kelompok. Nanti kelompok arteri boleh duduk di sini, kapiler duduk di tengah, dan kelompok vena kumpul di sana. Baik, silakan berdiri duduk dalam kelompoknya masing-masing.
Baik, di sini ada buku paket dan KPD dan materialnya. Silakan dibuka. Perjalanan KPD 15 menit. Untuk aturan kerjanya bisa dilihat di halaman keduanya ya. Iya, Pak. Silakan dikerjakan bersama dalam kelompok. Dari, baik olahraga pertama 1 menit. Dari lompat, lompat. Dari 1 menit. Setelah 1 menit, silakan duduk kembali. Duduk kembali, kembali pergelangan tangannya. Dihitung. Ya, 15 detik dari sekarang. Baik, ada yang 31, ada yang 30. 3 kali 4 ya. 31 kali 4. 33 kali 4. 128. Sudah. Kelompok kapiler gimana? Ada masalah? Silakan dikerjakan kembali. Siap, Pak. Apa nih? Kelompok kiri. Ada pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillah. Silakan lanjut dikerjakan. Untuk soal nomor 4, kelompok mana yang ingin maju mempresentasikan hasil diskusinya? Saya, Pak. Silakan dari kelompok Pena. Pena, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Vena ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mekanisme peredaran darah. Akan dijelaskan oleh teman saya. Kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Tidak ada. Baik, kita berikan aplaus kepada kelompok Pena. Baik, untuk nomor 1 tadi, selain beraktivitas, faktor-faktor yang lain adalah faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut tadi. Tadi selain aktivitas, ada apa saja? Emosi. Di antaranya adalah Jatuh cinta. ya rasa jatuh cinta. Takut. Ada rasa takut. Marah. Kaget. Shock. Kaget, shock. Selain itu ada jenis kelamin mempengaruhi. Oh, berapa jenis kelamin? Ya. Berat badan. Sudah. Peredaran darah pada manusia disebut peredaran darah ganda karena pada saat jantung memompa darah, darah keluar dari jantung sebanyak 2 kali. Ada peredaran darah kecil, darah dari jantung menuju ke paru-paru, dan peredaran darah besar, darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Mekanismenya tadi sudah dibacakan, yaitu dimulai dari bilik sebelah kanan menuju ke paru-paru, melewati arteri pulmonalis.
darah mengambil apa di paru-paru? Apa yang kalian hirup? Oksigen. O2. Ya. Darah dari bilik kanan keluar menuju paru-paru, melewati arteri pulmonaris, mengambil oksigen. Kemudian dari paru-paru dia kembali ke jantung, masuk melalui serambi sebelah kiri, melewati pembuluh darah, vena pulmonalis. Membawa oksigen. Ya. Setelah di serambi kiri, kita lanjut ke peredaran darah besar. Dari serambi kiri masuk ke bilik Kiri. kiri. Melewati aorta atau arteri bisa. Menuju ke seluruh tubuh. Di sini darah membawa oksigen menuju ke seluruh tubuh. Sampai di seluruh tubuh, darah akan melepaskan oksigen ke sel-sel tubuh untuk kebutuhan metabolismenya. Darah melepas O2, kemudian darah mengambil CO2. Darah mengambil karbon dioksida atau CO2, membawa CO2 tersebut kembali ke jantung melalui pembuluh darah vena, masuk ke jantung, masuk ke serambi sebelah Kanan. serambi kanan. Jadi nanti dari serambi kanan kembali ke bilik kanan dan seterusnya. Kita masuk di kesimpulan. Dari materi pada siang hari ini, apa saja yang bisa kita simpulkan? Alat-alat peredaran darah pada manusia ada? Ada dua ya, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung dan pembuluh darah. Jantung dibagi menjadi 4, yaitu Bilik kanan, serambi kanan, bilik kiri, serambi kiri. bilik kanan, serambi kanan, Kanan. Bilik kiri, serambi kiri. bilik kiri dan serambi kiri. Pembuluh darah pada manusia ada 3, yaitu vena, Kapiler. kapiler, dan Aorta. aorta atau arteri ya, atau pembuluh nadi. Jadi arteri, aorta, pembuluh nadi, vena, pembuluh balik. Kapiler ini pertemuan antara pembuluh arteri dan pembuluh vena. Untuk mekanisme peredaran darah, gambar sederhana saja. Di sini ada bilik sebelah kanan, ya ini kanan, sebelah sini kiri. Bilik kanan, ini bilik kiri. Ini serambi kanan, ini serambi kiri. Bilik kanan, ketika jantung memompa darah, darah masuk ke dalam paru-paru, kembali ke jantung melalui serambi sebelah kiri. Masuk ke sini bilik kiri, memompa darah ke seluruh tubuh, kembali ke jantung, masuk ke serambi sebelah kanan. Ya, kurang lebih seperti ini mekanisme peredaran darah. Peredaran darah kecilnya bilik kanan, paru-paru, serambi kiri. Peredaran darah besarnya bilik kiri, seluruh tubuh dan menuju ke serambi kanan. Baik, kelompok terbaik pada siang hari ini jatuh pada kelompok vena. Baik, kelompok lain jangan berkecil hati. Sampai di rumah nanti belajar kembali agar pada pertemuan berikutnya tidak tertinggal ya. Baik, di sini ada post test atau evaluasi. Silakan dikerjakan. Soalnya ada 5 nomor. Pak kasih waktu 5 menit cukup ya.
Ya, Cukup, Pak. Pak. Waktu mengerjakan evaluasi sudah habis. Silakan dikumpulkan ke teman satu orang di bawah kemarin. Kerjanya. Untuk materi kita pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang kelainan dan teknologi yang berperan dalam sistem peredaran darah. Jangan lupa sampai di rumah belajar kembali agar lebih aktif dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan. Ya, Pak. Pertemuan kita pada siang hari ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu guru hebat. Sekarang kita ada di sesi percakapan pasca observasi. Jadi alhamdulillah 2-3 hari yang lalu kami sudah melakukan supervisi pembelajaran di kelas Bapak Soeharto untuk mata pelajaran biologi itu di kelas 11. Dan hari ini kami akan melakukan kegiatan terakhir yaitu observasi pasca supervisi. Baik Pak Soeharto, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi minggu lalu atau beberapa hari yang lalu Bapak sudah kami supervisi di kelas terkait dengan kegiatan pembelajaran. Bagaimana perasaan Bapak pada saat di supervisi? Perasaan walaupun sudah sering disupervisi, tapi setiap kali pada saat supervisi selalu ada perasaan tegang karena kita diawasi pada saat mengajar. Oke, jadi itu perasaannya Pak ya. Nah, izinkan saya untuk memberikan pertanyaan lanjutan. Nah, sekarang kita masuk di inti terkait dengan tahapan pembelajaran. Apakah menurut Bapak tahapan pembelajaran yang Bapak lakukan sudah berjalan dengan baik atau belum? Mulai dari pendahuluan, inti dan penutup. Baik, untuk tahapan pembelajaran, saya memulai dengan membuat perangkat pembelajaran, kemudian membuat media berupa video pembelajaran dan slide PowerPoint untuk menunjang proses pembelajaran. Untuk langkah-langkahnya, saya alhamdulillah berjalan dengan baik. Diawali dengan doa pada saat pendahuluan, kemudian kita melakukan ice breaking karena pada saat itu jam pelajarannya sudah siang sehingga siswa sudah mulai boring. Kita memulai pembelajaran dengan melakukan ice breaking agar siswa lebih nyaman perasaannya. Kemudian kita menyampaikan proses pembelajaran berupa tujuan pembelajaran dan lain-lain. Itu untuk pendahuluan. Kalau pada saat pembelajaran inti kita melakukan diskusi kelompok dan penutupnya melakukan resume bersama siswa, kemudian pemberian evaluasi dan doa penutup. Bagaimana dengan tahapan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan? Apakah itu berjalan sesuai harapan Bapak atau belum? Alhamdulillah untuk tahapan pembelajaran sudah berjalan sesuai dengan harapan. Oh iya. Baik Bapak Soeharto, kemarin sebelum pasca observasi bahkan di pelaksanaan pembelajaran kan Bapak punya area pengembangan. Kalau tidak salah itu adalah terkait dengan fungsi jantung dan peredaran darah. Nah, bagaimana pencapaian Bapak di area pengembangan itu kira-kira? Untuk area pengembangan, saya menitik beratkan kepada 3 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk sikapnya, diharapkan siswa sebelum dan selesai pembelajaran diharapkan untuk melakukan doa. Dan pada saat proses pembelajaran, siswa sikapnya diharapkan dapat bekerja sama secara baik. Untuk pengetahuan, siswa diharapkan dapat mengetahui proses mekanisme peredaran darah. Dan untuk keterampilan, siswa diharapkan dapat menyampaikan hasil diskusi secara baik dan benar. Oh, sangat luar biasa sekali Pak ya. Nah, kira-kira kalau area pengembangan diri ini mau diskalakan dari angka 10 sampai 100, kira-kira menurut Bapak pencapaian area pengembangan ini ada di angka berapa kira-kira? Untuk persentasenya kurang lebih di
80% lah. Alhamdulillah Pak ya. Baik, berikutnya Pak Suharto. Ini kan setiap proses pembelajaran biasanya selalu ada kendala. Ya kira-kira selama proses mengajar kemarin itu ada tidak hambatan-hambatan yang Bapak peroleh selama melakukan PBM? Untuk hambatannya masih ada terkait minat belajar siswa yang masih kurang maksimal, dimungkinkan karena dalam pembagian kelompok terlalu banyak siswa yang berada dalam satu kelompok, sehingga ada siswa yang aktif sekali dan ada siswa yang tidak aktif karena mengharapkan temannya yang mengerjakan tugas tersebut. Begitu ya. Iya. Nah, kira-kira menurut Bapak, ini kan sudah Bapak tahu apa-apa kendalanya. Kira-kira untuk ke depan apa yang akan Bapak lakukan agar supaya kendala-kendala tersebut bisa diatasi atau bisa diselesaikan? Baik, mungkin bisa dilakukan dengan sebelum pembelajaran saya akan berusaha untuk menyiapkan asesmen awal agar dapat mengetahui minat dan bakat siswa, agar dapat membuat suasana belajar yang lebih menarik. Kemudian mungkin pembagian kelompoknya dalam satu kelompok jangan terlalu banyak siswa agar pembelajaran lebih efektif dan efisien. Oh ya, terima kasih banyak Pak Suharto. Saya pikir apa yang Bapak rencanakan itu sudah sangat luar biasa sekali, tentunya dalam rangka menciptakan kondisi pembelajaran yang lebih menyenangkan, lebih menarik. Saya kira itu saja mungkin beberapa yang saya ingin tanyakan. Mudah-mudahan ke depan kita semua bisa lebih baik lagi dalam kegiatan belajar mengajar, dan selaku calon guru penggerak yang mendapatkan tugas untuk supervisi pembelajaran ini, tentu punya harapan besar kita bisa menjadi guru-guru teladan bagi siswa kita. Oke, terima kasih banyak Pak Suharto atas waktunya. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, itulah tadi sesi percakapan praobservasi yang merupakan tugas dari program guru penggerak ini. Mudah-mudahan bisa memenuhi harapan kita semua. Terima kasih. Bergerak, bergerak, menggerakkan.